Prinsipnya bubarkan PSSI ini. Maksimalkan menit bermain, Pratama Arhan unjuk skill bersama Tokyo Verdy. Bintang Timnas Indonesia Pratama Arhan mendadak menjadi sorotan usai akhirnya turun ke lapangan bersama klub Jepang Tokyo Verdy. Sebagaimana diketahui, jelang dimulainya musim baru, Tokyo Verdy menggelar serangkaian laga uji coba. Kali ini mereka menjajal kekuatan klub kasta tertinggi Liga Jepang, Kashima Antlers. Pada pertandingan tersebut, Pratama Arhan diturunkan sejak menit pertama oleh sang pelatih untuk menunjukkan kemampuannya. Alhasil, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Pratama Arhan. Bek kiri andalan Sintayong itu langsung menunjukkan skill berkelas saat melewati pemain Kashima Antlers. Dikutip dari akun YouTube Tokyo Verdy, Arhan berlari dari belakang untuk membantu rekannya yang tengah dihadang oleh pemain lawan. Bola dari temannya pun nyaris direbut oleh lawan, namun hal tersebut tidak terjadi. Pratama Arhan pun langsung membantu dan melewati pemain Kashima Antlers tersebut. Lalu pemain berusia 21 tahun tersebut berlari menyisir ke sisi kiri lapangan sebelum mengoper bola ke tengah. Sayangnya Pratama Arhan gagal membantu Tokyo Verdy meraih kemenangan. Klubnya harus mengakui kekalahan tipis dengan skor 1-2. Meski begitu, Arhan dipastikan bertahan bersama Tokyo Verdy setelah klub memperpanjang kontraknya. Meski di musim pertamanya, dia baru menciptakan satu penampilan. Jika mampu menunjukkan konsistensinya, bukan tidak mungkin Pratama Arhan akan mendapatkan menit bermain lebih pada musim ini. Dan hal tersebut tentu akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Sebab posisi bek kiri Timnas Indonesia bakal memiliki kedalaman skuad yang lebih usai Zain Patinama resmi menjadi WNI. Untuk itu keduanya bakal bersaing untuk memperebutkan tempat utama di Piala Asia mendatang. Pengganti Marcelino di lini tengah Timnas Indonesia U20. Pertama, Zanadin Faris. Salah satu gelandang yang punya potensi besar dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Marcelino Ferdinand di skuad Timnas Indonesia U20 ialah Zanadin Faris. Gelandang Persis Solo tersebut telah menjadi salah satu nama yang cukup diandalkan Sintayong jika berbicara skuad Timnas U20. Sebab selalu mendapatkan kesempatan tampil secara reguler sejak Piala AFF U19 2023 hingga kualifikasi Piala Asia U20 2023. Apabila Marcelino Ferdinand absen pada Piala Asia U20 2023, maka salah satu nama terdepan yang bisa menggantikannya ialah Zanadin Faris. Kedua, Arkan Fikri. Sejatinya Arkan Fikri lebih banyak mendapatkan peran sebagai gelandang tengah di skuad Timnas Indonesia U20. Namun posisi natural pemain jebolan Barito Putra U18 ini sebetulnya berada di pos gelandang serang. Hal itulah yang membuat Arkan Fikri bisa menjadi salah satu opsi terbaik yang bisa digunakan Sintayong untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand. Ketiga, Doni Tripamungkas. Sintayong sebetulnya juga punya pemain lain yang bisa ditempatkan untuk mengisi pos gelandang serang Timnas Indonesia U20. Sosok tersebut ialah Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta ini juga sudah mulai mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dari Thomas Doll di kompetisi Liga 1 2022-2023. Doni adalah tipe pemain yang bisa bermain di banyak tempat. Selain sayap kanan dan kiri, dia juga punya spesialisasi untuk menempati pos gelandang serang. Beri komentar pedas legenda Timnas Indonesia, soroti PSSI dan Sintayong.
Kabar panas datang dari legenda timnas Indonesia Anjas Asmara yang memberikan kritikan pedas kepada PSSI dan pelatih skuad Garuda Sintayong. Anjas Asmara berpandangan kinerja PSSI saat ini tidak membawa timnas Indonesia mendapatkan prestasi yang membanggakan. Salah satunya saat timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2022. Ada 8 poin yang disebutkan Anjas Asmara terkait kritikan pedasnya kepada PSSI. Poin pertama, bubarkan PSSI. Kedua, tragedi Kanjuruhan. Ketiga, ada kerajaan di Federasi Sepak Bola Indonesia itu. Poin keempat, Ketua Umum PSSI saat ini tidak mengerti sepak bola. Kelima, banyak orang yang berbondong-bondong mau jadi pengurus PSSI. Keenam, juara Liga 1 sudah diatur. Ketujuh, masyarakat Indonesia kecewa dengan PSSI. Dan terakhir, Anjas Asmara berbicara tentang Sintayong. Pria yang kini berusia 70 tahun tersebut lebih menyoroti perihal adanya kerajaan di PSSI. Dia mengatakan orang-orang yang saat ini bekerja di PSSI itu hanya memikirkan gaji, bukan tentang prestasi. Hal tersebut dianggapnya terbukti pada saat PSSI tidak mendatangkan negara-negara top dunia untuk beruji coba melawan timnas Indonesia. Kenapa saya minta bubarkan PSSI? Karena dari dulu sampai sekarang kepengurusan PSSI itu-itu saja, mulai dari Asprof hingga Exco. Sepertinya mereka mencari gaji, bukan prestasi. Lalu saya juga menilai seperti ada kerajaan di PSSI. Sebut saja Ferry Paulus, Yunus Nusi, Iwan Budianto, Juni Rahman, kondisi seperti ini tidak ada prestasinya. Tegas Anjas Asmara. Tidak hanya PSSI, Anjas Asmara juga memberikan kritikan pedas kepada Sintayong. Dia senang dengan pola latihan fisik yang terus diterapkan di timnas Indonesia. Hanya saja dia mengaku kecewa ketika melihat permainan timnas Indonesia. Mantan pemain Persija Jakarta tersebut menilai permainan timnas Indonesia masih gerasa-gerusu.